Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1, mata kuliah aplikasi komputer, akan menjelaskan tentang PowerPoint. Next, untuk nama anggota ya teman-teman. Di sini kita ada 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rasul Zaki Aludin Cahya dengan NIM J0A020052. Kemudian yang kedua ada Rivaldi Boy Pramana J0A020042. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Rizky Prasetyo dengan NIM J0A020056. Kemudian yang keempat ada Chandra Fahri Salvadewani dengan NIM J0A020031. Kemudian yang kelima ada Dwi Yulianti dengan NIM J0A020049. Kemudian yang keenam ada Nabila Dipani Rizky dengan NIM J0A020048. Baik, setelah ini kita akan dijelaskan oleh teman-teman tentang pengertian PowerPoint. Pengertian PowerPoint. PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Fungsi PowerPoint yaitu untuk membuat presentasi dari awal atau dari template, menambahkan teks, gambar, seni, dan video. Untuk selanjutnya ada fitur PowerPoint yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu dibacakan oleh Zalfa. Oke, jadi yang pertama di fitur Home itu ada New Slide. New Slide itu bisa fungsinya itu buat nambahin slide baru. Terus ada juga font. Font itu bisa buat ganti-ganti font gitu. Jadi misal kita mau ganti font tuh lewat situ gitu. Terus ada layout juga. Layout itu juga digunakan untuk mengubah tata letak slide yang dipilih. Terus ada drawing. Di drawing itu kita bisa coret-coret gitu. Terus di drawing itu isinya tuh ada shape, ada arrange, quick style, shape fill, shape outline, sama shape effect. Makasih. Next. Lalu di menu insert ada bisa insert foto, lalu membuat tabel dan grafik, lalu ada word art yang digunakan untuk mengganti gaya font, lalu ada bisa juga menginsert audio dan video, dan juga menginsertkan simbol seperti mungkin kayak masukin simbol aja. Next. Oke, untuk desain, di desain ada dua, ada background and slide orientation. Kalau background, di menu background itu ada beberapa background yang bisa kalian pilih, dan itu bawaan dari PowerPoint, dan kalian juga bisa masukin dari Google atau template dari Google yang kita download ke PowerPoint. Terus ada slide orientation. Kalau slide orientation itu orientasi atau bentuk dari slide-nya, bisa landscape atau portrait. And next. Selanjutnya ada transition, yaitu membuat tulisan di presentasi bergerak saat pergantian slide. Di PowerPoint ada banyak macam transisi, jadi di sini kita bisa menambahkan transisi perpindahan slide sesuai keinginan kita. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada animation. Kita itu dapat membuat tulisan dan gambar dapat bergerak ya sesuai keinginan kita. Jadi per kata yang kita buat, misalkan contoh yang ada di sini, misalkan nama anggota seperti tadi bisa keluar satu-satu. Jadi mana tulisan yang kita inginkan itu bisa bergerak dari atas ke bawah, dari samping ya kiri ke kanan. Jadi sesuai selera kita. Nah, itu dari fitur di animasi. Kemudian, setelah semua fitur-fitur dari PowerPoint, jadi di PowerPoint juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kekurangan dari PowerPoint sendiri itu, dari template-nya itu belum lengkap, istilahnya itu belum bisa menarik
membuat menarik ya, karena terbatas sekali. Cuman beberapa ada yang simpel, ada yang bagus, tapi tidak semuanya itu pengguna itu merasa sreg dengan rasa cocok dengan template yang digunakan. Jadi perlu mendownload template dari internet. Dan kekurangan yang kedua yaitu versi dari PowerPoint ini, misalkan PowerPoint yang kita gunakan kan 2010, kemudian kita membuka lagi PowerPoint yang versi 2013. Nah itu kadang-kadang formatnya terubah karena masih kekurangan fontnya yang belum ada di versi 2010. Di 2013 fontnya udah baru, tapi 2010 fontnya masih lama. Jadi nah itu salah satu kekurangannya. Dan fitur kelebihan dari PowerPoint ini, PowerPoint juga bukan hanya untuk membuat semacam slide seperti ya, untuk slide presentasi, namun PowerPoint juga bisa membuat video, bisa membuat poster. Jadi dan membuat video dan poster itu tergantung dari versi PowerPoint yang kita gunakan. Dalam artian PowerPoint, misalkan PowerPoint 2013, nah itu bisa support, kita bisa buat video. Nah itu salah satunya kita bisa menggunakan fitur-fitur dari animasi dan transisi. Nah jadi itu ya teman-teman sekalian, fitur-fiturnya dan kekurangan kelebihan. Nah selanjutnya adalah sesi di mana kita men-sharing pengalaman kita akan penggunaan PowerPoint sebelum belajar di mata kuliah aplikasi komputer dan setelah belajar di mata kuliah aplikasi komputer, setelah berdiskusi dengan kelompok kita bersama. Oke, mungkin mulai dari saya dulu pengalaman membuat PowerPoint. Dulu saya pernah membuat PowerPoint membantu biro perjalanan umroh untuk membuat PowerPoint. Jadi step by step gitu perjalanan umroh dari Jakarta ke Madinah. Jadi ada step by stepnya, dan di situ saya juga menambahkan foto dan video. Jadi di PowerPoint saya sebelumnya saya juga menggunakan fitur-fitur yang terdapat di PowerPoint ya, contoh dari animasi, transisi, kemudian font-fontnya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa dipaparkan oleh teman-teman lain, silahkan untuk men-share pengalamannya menggunakan PowerPoint. Oke, dari saya dulu. Saya akan menyampaikan pengalaman tentang penggunaan aplikasi PowerPoint. Kalau dari saya, penggunaannya untuk membuat tugas dan presentasi ketika rapat. Jadi, yang sering saya gunakan pada umumnya ya, menu home, new slide, mengatur font, mengatur paragraf, layout, drawing. Kalau dari saya lebih ke desain. Kalau desain biasanya saya lebih menggunakan dari luar atau dari Google. Jadi saya download dulu, kemudian bisa dimasukkan ke PowerPoint-nya. Saya juga menggunakan ada beberapa fitur insert kayak picture, tapi saya jarang menggunakan table. Saya memasukkan audio juga. Kita bisa memasukkan audio di bagian menu insert. Kemudian untuk pergantian, saya lumayan sering menggunakan pergantian atau transition di presentasi. Selanjutnya untuk Chandra Kanti. Oke, kalau saya sendiri juga sama ya, kurang lebih paling digunain buat ngerjain tugas gitu. Terus fitur-fitur yang dipakai juga kurang lebih sama, masih yang kayak standar. Karena sejujurnya saya lebih sering pakai Canva daripada langsung di sini. Cuma kekurangannya gitu, kalau misalnya pakai Canva terus dipindah ke PowerPoint tuh kadang ada font yang hilang gitu-gitu. Jadi harus diedit lagi di PowerPoint-nya gitu. Terus ya gitu. Kurang lebih kalau misal buat fitur-fiturnya palingnya sama kayak dari home, insert gitu-gitu, masih basic aja paling. Kasih. Oke, next. Bisa dilanjut Nabila. Oke, bisa dilanjut Nabila. Oke, saya akan menceritakan pengalaman saya selama menggunakan PowerPoint.
Di dalam perkuliahan, saya membutuhkan PowerPoint untuk media presentasi. Melalui PowerPoint, saya bisa mempersiapkan atau mendesain slide presentasi yang akan dibawakan atau disampaikan. Biasanya saya menggunakan PowerPoint untuk melakukan untuk media FGD atau rapat. Dan yang saya lakukan itu seperti home, insert, design, masih basic. Sejujurnya saya lebih suka menggunakan Canva daripada PowerPoint. Oke. Untuk selanjutnya, Next, Rivaldi. Oke, pengalaman saya menggunakan PowerPoint adalah untuk membuat tugas. Saya membuat PowerPoint secara basic, seperti merubah font, memilih transisi, mengatur paragraf, merubah warna background, dan menambahkan foto. Cukup itu aja. Oke, next. Pras. Kalau dari saya, pengalaman menggunakan PPT biasanya untuk mengerjakan tugas. Dan juga sama seperti yang lain, hanya menggunakan fitur seperti menambah slide, mengatur font, menambah paragraf, apa lagi ya. Cuma itu saja. Oke. Selanjutnya, untuk saya serahkan ke moderator. Oke, jadi itulah presentasi dari kelompok 1 tentang PowerPoint. Jadi sudah dijelaskan ya tentang dari pengertian, fungsi-fungsi, kemudian kelebihan kekurangan. Oke, itu saja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.